Tahukah kamu, terjadi pemagaran bambu di Laut Tangerang Utara, Banten sepanjang 30,16 km. Hingga saat ini masih menjadi misteri siapa pelaku dan otaknya. Yang jelas, pagar laut itu tak termasuk proyek strategis nasional. Pemagaran laut di Tangerang masih misterius hingga saat ini. Kini mencaplok wilayah pesisir di 16 desa di 6 kecamatan. Dampaknya menyulitkan masyarakat di sekitar pesisir itu yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 orang sebagai pembudidaya ikan. Keberadaan pagar laut itu menghambat operasional nelayan di sekitarnya, sehingga sangat tak masuk akal jika ada pihak-pihak yang menyebut pagar bambu di laut itu dibangun swadaya. Siapa yang menancapkan bambu-bambu hingga menyerupai pagar di pesisir Tangerang belum benar-benar terang. Manajemen pengembang kawasan Pantai Indah Kosambi PIK 2 membantah melakukan pembangunan pagar laut yang terbuat dari bambu di perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten tersebut. Nama-nama besar dari mantan Presiden Joko Widodo sampai konglomerat Sugianto Kusuma terseret dalam dugaan akar pemagaran di laut PIK 2 ini. Untuk mengetahui seberapa jauh kasus ini dan siapakah Sugianto Kusuma yang diduga menjadi dalang dalam permasalahan ini, tetap tonton video ini lebih lanjut. Sebelumnya, jika video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa untuk subscribe video ini biar kita terjidu-jidu bareng-bareng. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya pada Pasal 7, pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan karena dapat merugikan kepentingan umum. Jika pemagaran laut ini terbukti melanggar ketentuan tersebut atau menghalangi akses publik ke laut, maka tindakan hukum harus segera dilakukan. Dari perspektif hukum internasional, Indonesia terikat oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang menjamin hak akses publik ke laut dan sumber dayanya. Pembatasan akses tanpa dasar hukum yang jelas dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip tersebut. Dugaan pelanggaran hukum terkait pemagaran laut seperti yang terjadi di PIK 2 dapat diproses oleh pihak berwenang yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Jika pemagaran laut dianggap melanggar Konvensi Hukum Laut PBB, maka negara yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa ke ICJ. Namun, kasus ini memerlukan peran negara untuk bertindak mewakili rakyat. IMO atau International Maritime Organization dapat ikut memantau apabila aktivitas tersebut mengganggu jalur navigasi atau keamanan perairan. Di balik ini semua, pastinya ada orang besar yang bertanggung jawab atas polemik ini. Diduga, tokoh utama di balik pemagaran yang misterius ini ialah Aguan atau Sugianto Kusuma. Siapakah itu Aguan? Sugianto Kusuma atau yang lebih akrab disebut dengan Aguan adalah seorang pengusaha besar di Indonesia yang dikenal sebagai pemilik Agung Sedayu Group. Perusahaan ini telah mengembangkan berbagai proyek properti besar seperti Pantai Indah Kapuk atau yang kita sebut PIK. Apakah Aguan termasuk Sembilan Naga? Istilah Sembilan Naga merujuk pada sekelompok pengusaha yang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian Indonesia. Nama-nama yang sering disebut dalam kelompok ini antara lain Robert Budi Hartono, Rusdi Kirana, Sofyan Wanandi, Jakob Sutoyo, James Riyardi, Tommy Winata, Antoni Salim, dan Dato Sri Thohir. Namun perlu ditekankan bahwa tidak ada daftar resmi atau definisi yang pasti mengenai siapa saja yang termasuk dalam Sembilan Naga. Istilah ini lebih bersifat informal dan sering digunakan dalam diskusi informal maupun media massa. Meskipun Aguan tidak secara eksplisit dimasukkan dalam daftar Sembilan Naga yang umum disebutkan, namun pengaruhnya dalam dunia bisnis Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Agung Sedayu Group yang dipimpinnya telah menjadi salah satu pemain utama di sektor properti. Sama seperti anggota Sembilan Naga lainnya, Aguan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia, khususnya di sektor properti. Kemudian proyek-proyek yang dikembangkan oleh Agung Sedayu Group memiliki skala yang sangat besar dan kompleks, mirip dengan proyek-proyek yang dikerjakan oleh anggota Sembilan Naga lainnya. Kasus ini sangat aneh. Kenapa? Karena pagar laut ini sudah ada sejak Agustus 2024 lalu. Proyek sepanjang 30 km terbentang memagari 16 desa di 6 kecamatan.
sama sekali tidak tercium oleh kepolisian dan pemerintah. Mustahil, pagar yang panjang dan wujudnya yang sangat mencolok terbuka melintasi 6 kecamatan dikerjakan dan bertahan selama itu tanpa ada info yang dikantongi kepolisian dan pemerintahan. Kesimpulannya, ketika penegak hukum terindikasi berpihak kepada oligarki, masyarakat dapat memperkuat perjuangan melalui advokasi publik, dukungan media, jalur hukum strategis, dan tekanan politik. Kekuatan opini publik yang masif didukung oleh kolaborasi dengan LSM, media, dan pemimpin pro-rakyat akan menciptakan tekanan signifikan terhadap rezim untuk menindak dugaan pelanggaran tersebut. Kesadaran kolektif dan gerakan solidaritas rakyat menjadi kunci untuk melawan ketidakadilan dan keberpihakan terhadap oligarki. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe biar channel ini terus berkembang.